Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia dianggap melakukan kesalahan jika terus-terusan melihat dan mengikuti data telemetri Marc Marquez karena sudah banyak bukti rekan setim The Baby Alien yang malah tersungkur. Memiliki sosok Marc Marquez sebagai rekan setim jelas menjadi hal yang menantang bagi Francisco Bagnaia. Jika berhasil mengalahkan Marquez maka Bagnaia akan menegaskan reputasi sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Hanya saja angin saat ini bergerak ke sisi Marquez yang justru mampu mengasapinya dalam debut bersama tim pabrikan Ducati. Marc Marquez mendominasi dua seri pertama dengan kemenangan pada sprint dan balapan utama di GP Thailand dan GP Argentina. Bagi Bagnaia sebenarnya bisa dapat ilmu tambahan tentang gaya balap hingga kebiasaan yang dilakukan rekan setimnya itu. Data telemetri mencatat berbagai informasi penting dari sudut kemiringan hingga kontrol gas dan rem dari pembalap di setiap titik lintasan. Namun benarkah mengikuti semua data Marquez bisa menjamin ikut sukses? Jawabannya belum tentu. Pendapat itu disampaikan oleh salah satu pengamat MotoGP Oscar Haro yang menilai bahwa mengikuti data Marquez belum bisa menjamin hasil yang sama. Melihat data rekan setim yang bagus memang bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat sebuah keputusan. Akan tetapi Francisco Bagnaia juga tidak boleh melupakan caranya sendiri dalam membangun kecepatan. Haro mengutip keinginan Bagnaia untuk menggunakan motor Ducati GP24 dari musim lalu karena masih asing dengan GP25. Soal sejarah Marquez dan rekan setimnya Haro menyebut hampir semua rekannya kesulitan kalau menjadikan datanya sebagai acuan. Keinginan Bagnaia menggunakan motor Ducati GP24 tidak terlepas dari kepercayaan diri yang dimiliki dengannya. Meski cuma menjadi runner-up kejuaraan murid Valentino Rossi itu sulit dihentikan dengan memenangi 11 balapan utama dari 20 seri. Para pembalap tim satelit Ducati yang kebagian motor Ducati Desmosedici GP24 pun tampil kuat pada MotoGP musim 2025 ini. Alex Marquez dan Franco Morbidelli bahkan finish di depan Bagnaia pada balapan terakhir di Argentina. Francisco Bagnaia beruntung karena Ducati tidak melakukan pembaruan pada mesin untuk motor baru mereka pada MotoGP musim 2025 ini. Pasalnya nyawa dari si kuda besi itu menjadi komponen yang tidak bisa diganti saat musim kejuaraan berlangsung. Marc selalu menghancurkan semua rekan setimnya dan menurut saya saat Pecco bilang ingin terus meraih kemenangan dengan kembali memakai GP24 dia bilang begitu karena sadar akan lebih baik jika dia mengikuti jalannya sendiri. Dia tidak ingin mengikuti perkembangan dan apa saja yang diperbuat Marc karena kalau seperti itu malah akan menjadi sangat sulit. Itu terjadi kepada mereka semua dan itu terjadi pada Dani Pedrosa pada adiknya Alex Marquez lalu Cal Crutchlow juga dengan Stefan Bradl hingga Pol Espargaro. Semua pembalap itu adalah mantan rekan satu tim Marc Marquez dan mereka berusaha melakukan hal yang sama seperti dia tetapi pada akhirnya mereka terjatuh, kata Oscar Haro, sebagaimana dikutip dari Motosan. Keganasan Marc Marquez pada MotoGP 2025 masih tak terbendung, satu-satunya yang paling mungkin untuk menjadi batu sandungan ialah Jorge Martin yang masih absen. Pendapat itu diutarakan manajer tim Ducati Lenovo sendiri yaitu Davide Tardozzi setelah melihat betapa gilanya Marquez di awal musim, di mana ia telah menyapu bersih dua seri pertama musim ini pada GP Thailand dan GP Argentina. Kemenangan Marc Marquez juga diraih dengan sensasional, dia merengkuh pole position menang sprint dan balapan utama dengan konsisten bahkan sekilas tidak ada yang bahkan bisa menyentuhnya ia seakan sudah berada di planet yang berbeda. Kecepatan pembalap berusia 32 tahun itu tak masuk akal saat rider lain bahkan sulit mendekati catatan lap terbaiknya, termasuk rekan setimnya sendiri Francisco Bagnaia yang masih menderita belum tampil nyetel dengan Ducati Desmosedici GP25. Tardozzi sangat puas dengan apa yang telah dia putuskan tahun lalu nekat merekrut Marquez saat sudah kesepakatan verbal dengan Martin. Pertaruhan Ducati seakan terbayar mereka sudah optimistis musim ini mungkin bakal menjadi musim bersinarnya Marquez lagi. Satu sikap dewasa yang membuat Tardozzi yakin Marquez akan mampu menangani tekanan di musim ini.
Sudah tidak buru-buru, tidak panik dan tidak asal nekat. Gambaran karakter kuat, tidak mau kalah dan licik masih ada, tetapi semua ke arah yang positif. Dengan Bagnaia masih berusaha mengumpulkan lagi kepercayaan diri, Tardozzi merasa tidak ada yang bisa mengalahkan Marquez saat ini. Kalau mau sebut nama, Tardozzi menunjuk sosok juara dunia bertahan Jorge Martin yang memperkuat Aprilia. Dengan catatan bila Jorge Martin bisa langsung tancap gas dengan motor barunya RSGP, Martinator memang dikenal dengan pembalap tercepat saat ini, dan musim lalu saat masih di Prima Pramac Ducati dia selalu mencatatkan lap-lap fantastis. Namun pada MotoGP tahun 2025 ini jelas akan ada perbedaan. Selain karena sudah pindah ke Aprilia, Jorge Martin juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri setelah mengalami cedera dan kembali harus beradaptasi lagi dengan motor barunya tersebut. Dia telah absen sejak tes pramusim MotoGP 2025 akibat hindsight cukup keras di sirkuit Sepang pada awal Februari lalu. Comeback Martin belum bisa dipastikan, tapi dalam wawancara terbarunya dia berharap bisa kembali di seri MotoGP Qatar 2025 bulan depan. Marc Marquez sangat dewasa saat ini. Hari ini dia membalap sekuat tenaga seperti saat dia memenangkan kejuaraan dunia, tetapi tanpa membuat kesalahan. Ujian sesungguhnya bagi Marc Marquez akan muncul tahun ini oleh keberadaan Jorge Martin saat dia berada dalam kecepatan penuh, dan juga oleh Pecco Bagnaia yang akan kembali tampil kuat lagi. Kalau untuk saat ini kita sedang menyaksikan Marc Marquez dalam versi terbaik yang pernah kita lihat, kata Davide Tardozzi, sebagaimana dikutip dari Corse di Moto. Pembalap Prima Pramac Yamaha, Miguel Oliveira dipastikan absen pada MotoGP Amerika 2025. Juara MotoGP Indonesia 2022 itu akan digantikan. Nasib malang menghampiri Oliveira setelah lagi-lagi dia terpaksa menepi sejenak dari kompetisi balap motor paling bergengsi. Kecelakaan yang dialami di Sprint GP Argentina akibat disenggol Fermin Aldeguer membuat dia mengalami beberapa memar. Hasil pemeriksaan medis saat itu menunjukkan tidak ada patah tulang, namun karena memar yang cukup parah, pembalap kelahiran Almada Portugal tersebut kemudian memutuskan tidak mengikuti sesi balapan utama keesokan harinya. Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, kondisi Oliveira ternyata belum fit untuk melanjutkan perjalanan menuju GP Amerika 2025, yang baru berlangsung pada akhir pekan depan 28-30 Maret tahun 2025 di kota Austin, Amerika Serikat. Ini menjadi kali kedua dalam karir Oliveira absen di awal musim karena apes ditabrak pembalap lainnya. Pada musim 2023 ia diseruduk oleh Marc Marquez dalam balapan seri pembuka MotoGP Portugal hingga melewatkan balapan berikutnya. Akhir musim lalu pun ia juga telah cuti panjang. Kecelakaan yang terjadi di latihan bebas GP Indonesia memaksa Oliveira absen dalam 5 balapan beruntun. Pramac Yamaha telah membuat kesepakatan bahwa mereka akan mengistirahatkannya. Soal kemungkinan kapan dirinya akan comeback, pembalap yang juga mengenyam pendidikan kedokteran gigi tersebut juga belum bisa menjamin apapun, karena semua itu memang tergantung pada kondisi tubuhnya saat menjalani perawatan nanti. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dan dokter yang merawat saya. Setelah saya pulang dan hasil pemindaian MRI menunjukkan adanya dislokasi pada sendi sternoklavikular dengan ligamen yang robek. Tentu kami mendiskusikan opsi pemulihan tercepat dan diputuskan untuk mengistirahatkan lengan saya untuk beberapa waktu. Waktunya belum dapat diprediksi karena kami harus menunggu reaksi tubuh saya, kemudian saya akan menilai situasinya setiap minggu. Saya berupaya untuk kembali ke lintasan balap sesegera mungkin, tetapi selain itu saya juga fokus pada pemulihan dan mencapai kebugaran 100%, kata Miguel Oliveira, sebagaimana dikutip dari MotoGP.com.